Ini soalan yang famous lah Habib. Even kami pun kadang-kadang terfikir juga. Hmm. Balance our worldly life and the hereafter. Sebab kadang-kadang bila sekarang ni Malaysia sudah kurang, maknanya dulu kita ada lockdown, sekarang ni dah boleh bekerja dan sebagainya. Tu jadi susah pula Habib. Nak balancekan urusan dunia dan akhirat. Jadi macam mana tu Habib? Ya, sebenarnya dunia dan akhirat itu semuanya adalah urusan agama. Jadi agama itu mengurusi masalah dunia kita. Agama ini akan membawa kebahagiaan kita juga di akhirat kita. Jadi kalau kita berurusan mengenai duniawi, macam kita pergi ke office, pergi ke market untuk kita berniaga, atau mungkin kita pergi ke college dan sebagainya, dari semua urusan-urusan dunia kita, itu pun juga bagian dari agama. Itu juga ada pahalanya, itu juga ada derajatnya, itu juga ada pengampunan dosanya, itu juga ada ridhonya dari Allah. Bagaimana caranya itu supaya seperti itu? Yang dibedakan adalah dua hal. Satu niat, yang kedua adalah cara. Itu satu, kalau kita dalam urusan-urusan yang sifatnya ibadah, ada ibadah itu ada dua ya. Pengabdian, menghambakan diri kita kepada Allah itu ada dua. Ada ibadah yang mahdoh. Mahdoh itu yang murni. Yang murni itu sudah ada aturan-aturan yang definite dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, macam salat, puasa, zakat, haji. Itu namanya ibadah yang murni yang kita tidak boleh untuk kita rubah-rubah sesuai mengikut cara kita, tidak boleh. Itu sudah ada aturannya yang baku yang sudah ditentukan. Ada ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah yang ghairu mahdhah itu seluruh aktivitas kita. Seluruh aktivitas kita yang kita lakukan dengan caranya mengikuti cara agama dan niatnya pengabdian kepada Allah, itu juga ibadah. Ya, macam kita pergi ke office ya untuk bekerja, macam kita ke market untuk kita berniaga, atau kita pergi ke belajar ke study kita, apa saja tingkatan kita dalam study, atau mungkin ibu yang dia kerja di rumah ya, dia mungkin bersih-bersih rumah, dia memasak, atau dia menjaga babynya dan sebagainya. Itu satu, dia harus niat. Niatnya menghambakan dirinya kepada Allah. Niatnya untuk ibadah. Kalau dia bekerja, niatnya mencari makanan yang halal, mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal itu juga jihad fisabilillah. Mencari rezeki yang halal itu juga kewajiban bagi seorang, apalagi seorang yang punya tanggung jawab ya. Dia responsible ada dengan keluarganya. Maka itu adalah pahala. Dia 8 jam berada di office, dia pahala. Karena dia niatnya mencari rezeki yang halal. Ya, dia punya tanggung jawab terhadap uh, anaknya atau istrinya ataupun orang tuanya, dan juga sedekah yang dia harus gunakan untuk masjid, untuk anak yatim, untuk fakir miskin dan sebagainya, itu pahala semua. Nah, jadi niatnya harus ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya, gitu. Pengabdian kepada Allah. Kemudian yang kedua, harus dibuktikan niat tersebut dengan cara yang benar. Cara yang benar itu gimana? Cara yang sesuai dengan syariat. Kalau dia pergi berniaga, ya berniaga yang dia amanah, berniaga yang jujur. Kalau di situ dia jual beli, dia mesti apa adanya. Kalau di situ ada cacat mamanya, ada aib, dia harus tunjukkan, oh ini saya punya barang di sini ada cacatnya, maka harganya sekian. Oh ini begini begini, dia harus terangkan sesuai dengan kondisi barang tersebut. Dia tidak boleh dia berbicara yang tidak jujur ya, tidak amanah. Kemudian ketika dia di office, dia juga harus jujur. Kalau memang time untuk bekerja, ya time untuk bekerja. Dia tidak boleh time bekerja tapi dia santai-santai, dia rehat-rehat. Nanti kalau bos datang serius, ya, itu namanya dia tidak jujur dia. Waktu time untuk rehat, dia rehat. Setelah rehat sudah ada 1 hour untuk rehat ya. Hour untuk rehat, dia rehat. Lepas daripada rehat, dia kembali lagi ke office.
maka dia akan merasa bahwa aku ini untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk main-main. Sehingga dia merasa diawasi oleh malaikat, tidak perlu dengan diawasi manusia. Tidak perlu pengawasan melekat, tapi harus tahu pengawasan malaikat. Gitu. Dia kan gitu. Itu ibadah namanya. Demikian juga kalau seorang ibu berada di rumahnya, dia secara ikhlas, ya, dia harus ikhlas menjaga anak, harus ikhlas memasak, ya, dia harus ikhlas membantu apa mungkin ada pembantu rumah tangga di situ, ya, dia bersih-bersih, dipimpin dia. Kemudian dia servis kepada suaminya dengan ikhlas, maka dia dapat pahala besar, Masya Allah, di sisi Allah. Dan dia invest kepada untuk anaknya, membesarkan anaknya sesuai dengan syariat. Maka nanti anaknya jadi ahli ibadah, anaknya jadi alim ulama, anaknya jadi orang yang manfaat. Dia dapat pahala besar. Ya, dia dapat pahala besar. Jadi gitu. Jadi semua aktivitas kita 24 hours adalah ibadah. Tidak ada yang lepas dari ibadah. Baik urusan dunia ataupun akhirat, tinggal niat dan cara. Ya, niat dan cara. Inilah yang tidak kita bolehkan kalau itu dosa. Nama dosa tidak bisa disebut ibadah. Ya, dosa mata kah, dosa lisan kah, dosa telinga kah, dosa tangan, dosa kaki, dosa perut, dosa hati, ya, dosa pikiran. Dosa adalah melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, atau melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa. Sudah tidak bisa disebut ibadah lagi itu. Tetapi selain dari bid'ah itu ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an itu ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau lalaikan ya, latikum amwalukum, janganlah kau dilalaikan dari harta benda kamu dan anak-anak kamu di dalam kamu mengingati Allah. Siapa yang berbuat yang demikian itu, itulah orang-orang yang rugi. Jadi Allah mengatakan dia rugi dunia dan rugi akhirat. Apa itu? Apabila kita mengurusi harta benda kita dan mengurusi anak-anak kita, baik anak-anak itu adalah anak kandung, anak yang kita lahirkan, atau anak itu adalah anak buah, followers kita, ya. Orang-orang yang mengikuti kita. Kita bos, kita punya bawahan-bawahan itu, ya. Itu namanya anak juga, ya. Kalau kita mengikuti anak atau anak kandung atau anak buah kita, kita sampai tidak ingat sama Allah, maka kita akan rugi. Maksudnya apa? Ingat sampai kita lalai kepada Allah, maksudnya lalai kepada Allah itu di dalam kita mengurusi harta benda atau mencari harta benda atau mengelola, memanage dari harta benda kita, kita melanggar perintah Allah, maksudnya begitu. Bukan kita bawa tasbih, kita ngurusin anak bawa tasbih subhanallah alhamdulillah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak jujur, tapi kita tidak amanah, tapi kita tetap ninggalkan salat, tapi kita tidak sesuai dengan aturan Allah, itu tidak ingat sama Allah. Yang maksudnya ingat kepada Allah, bawalah syariatnya Allah di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Apa saja yang kita lakukan, di mana saja kita berlakukan, maka kita semuanya akan dianggap menjadi hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Dan justru itulah kita bawa Islam dalam seluruh kehidupan kita, dan disitulah akan menjadi sebuah dakwah yang besar untuk orang-orang yang di luar Islam. Jadi begitu. Maka otomatis kalau kita lakukan seperti itu, dunia kita dan akhirat akan balance. Karena dunia kita ini untuk membawa menuju cahaya kita akhirat. Ya, dunia kita ini untuk membawa kita kejayaan di akhirat. Maka tidak bisa dipisahkan dengan urusan agama. Karena agama mengatur dua-duanya. Wallahu a'lam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.